Ya ini loh dari soal ini tadi. Nah, ini kan saldo awalnya beban gaji kan 15 juta. Nah, pada akhir tahun 2010 ada gaji karyawan 2 juta tapi dibayarnya pada tanggal 3 juta. Nah, itu kan kita catat dulu jurnal penyesuaian. Kita kan sudah punya beban gaji 2 juta tapi masih belum kita bayarkan, makanya kita tulis utang kan. Nah, 17 juta itu dari mana? Ya dari sini, 15 tambah 2 juta. Beban gaji kita bertambah 2 juta. Oke. Dari situ. Paham ya? Nah, terus setelah itu kan habis jurnal penyesuaian kan kita harus bikin jurnal penutup karena itu akun beban kan. Nah, bikin jurnal penutup ya kayak tadi ikhtisar laba rugi di debat, beban gajinya dikredit kan. Nah, setelah itu ya kita bikin lagi jurnal pembalik. Yang tadi yang jurnal penyesuaian tadi kita balik. Utang beban gajinya di sini, di debit, beban gajinya di kredit. Ini cuman untuk dibalik aja. Itu fungsinya. Jadi cuman biar tahu kita tuh masih punya segini beban. Nah, setelah itu kan tanggal 3 Januari kan kita bayarkan kan. Nah, ini kasnya kita berkurang 2 juta sedangkan beban gajinya ada 2 juta. Paham nggak sampai sini? Jadi intinya itu di sini tuh cuman jurnal pembalik itu cuman biar kita tahu kan terakhir itu kita punya utang 2 juta sama kita punya beban 2 juta kan. Nah, makanya ini kita balik. Jadi ini dinolkan lagi gitu loh. Tadi kan sebelumnya itu kan kita punya transaksi seperti ini yang jadi jurnal penyesuaian. Mundur. Nah, ini kan tadi kan ada beban gaji sama utang gaji. Utang beban gaji. Nah, itu di jurnal pembalik ya kita balik. Jadi utang gaji kita sini, beban gaji kita dikredit jadi 0 gitu loh. Nah, pada saat kita astagfirullahaladzim. Kalau jurnal pembalik itu cuman buat memudahkan kita mencatat aja di periode berikutnya. Kalau penutup ya untuk menutup akun-akun nominal sama akun prefer. Sebenarnya jurnal pembalik itu cuma optional kok, nggak kita lakukan nggak apa-apa. Nih, jadi jurnal pembaliknya begini. Sebentar. Nah, ini loh jurnal transaksi pada saat membayar gaji. Kan tadi kan sudah kita lakukan jurnal pembalik, berarti kan utang kita sudah hilang, beban kita hilang kan, ya nggak? Ya di sini juga di yang Mingsan sini anginnya super duper gede. Nah, pada saat tanggal 3 Januari kan kita harus bayar 2 juta. Pada saat membayar 2 juta itu baru kita catat lagi beban gaji kita 2 juta. Kenapa kok kita catat lagi ya? Karena kan tadi karena ada jurnal pembalik kan akun beban gaji sama akun utang kita jadi 0. Jadi nggak ada. Ya nggak? Makanya sekarang di sini kita catat lagi beban gaji pada kas. Tapi andai kata mbak sama mas-mas nggak bikin jurnal pembalik, ya ini di atasnya ini hutang beban gaji. Karena apa? Karena kita ingat utang kan akun apa? Akun real kan di neraca kan masih berpengaruh pada episode masih berpengaruh pada periode berikutnya. Nah, andai kata nggak dilakukan jurnal pembalik, makanya ini utang tetap dicatat di sini, utang beban gaji pada kas. Tapi kalau dilakukan jurnal pembalik, langsung beban gaji pada kas. Paham nggak sampai sini? Jadi jurnal pembalik itu optional kok. Kalau nggak, oh iya nggak apa-apa mbak, silakan gabung. Jadi ini itu optional banget. Terserah mau dibikin boleh, nggak dibikin nggak masalah.
Tapi andai kata nggak dibikin, akun utang kita kan masih ada, jadi bikin jurnalnya waktu kita membayar ya utang beban gaji pada kas. Sedangkan kalau kita bikin jurnal pembalik, beban gaji pada kas. Udah, itu aja bedanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, enggak apa-apa, terserah kok mau bikin atau enggak. Oke, ini kayaknya sudah terakhir deh. Mbak Umi, maaf, Mbak Umi datang sudah pas terakhir. Oke, dari awal sampai terakhir ini ada yang mau ditanyakan nggak? Awal tadi tentang neraca lajur. Neraca lajur itu neraca 10 kolom dari 5 poin, yaitu daftar saldo. Ingat, saya review sebentar ya, saya ada yang baru datang. Iya, ini baru jam 8.30, makanya ini saya review lagi kan masih ada waktu. Oke, nah ini ya saya review sedikit. Jadi neraca lajur itu ada 10 kolom. Ini tidak ada daftar saldo kok, masih. Jadi ada 5 poin penting. Ini debit kredit itu ada 10 kan, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini pertama itu daftar saldo, kedua penyesuaian, ketiga daftar saldo penyesuaian, keempat laba rugi, 5 neraca. Jadi pertama harus ingat siklus akuntansi. Siklus akuntansi tadi kan pertama transaksi. Karena adanya transaksi, makanya kita melakukan pencatatan kan, itu gunanya akuntansi. Nah, setelah kita ada transaksi, kedua kita melakukan pencatatan berupa jurnal umum. Ingat yang tadi di modul kemarin, modul 2, yang debit kredit, yang tulisannya kreditnya agak mencorok, itu namanya jurnal umum. Dari jurnal umum kita bikin yang namanya buku besar. Akun buku besar itu tadi yang dikelompokkan akun-akun masing-masing. Jadi akun kas sendiri, akun piutang sendiri, akun utang sendiri, modal sendiri, oke? Nah, dari situ setelah itu kan kita tahu saldo akhir masing-masing akun, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi dari buku besar tadi kita tahu saldo akhir masing-masing akun, itu kita masukkan ke sini, daftar saldo. Jadi sudah tahu semua akun-akun dari mulai kas sampai beban sampai modal semua itu tahu, kita masukkan daftar saldo. Setelah itu oke. Setelah itu kita bikin penyesuaian. Kan pasti ada beberapa transaksi yang memerlukan penyesuaian, kayak kemarin misalnya kita salah catat, atau ada sewa dibayar di muka, atau kayak tadi beban gaji yang masih harus dibayarkan, tapi karena sudah akhir periode makanya kita harus sudah mencatatnya. Makanya itu perlu jurnal penyesuaian, itu gunanya jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kita masukkan ke jurnal sini, ke kolom penyesuaian. Habis itu kita bikin yang namanya daftar saldo penyesuaian. Daftar saldo penyesuaian ini ya tinggal dari daftar saldo ini dikurangi penyesuaian. Kan penyesuaian ini nggak semua akun ada penyesuaiannya, cuman beberapa akun yang perlu aja. Nah, akun yang ada penyesuaian itu otomatis di daftar saldo penyesuaian ini jumlahnya beda sama daftar saldo awal. Karena apa? Karena sudah ada penyesuaian. Makanya itu daftar saldo penyesuaian. Setelah dari sini kan sudah tahu akhirnya jumlah akhirnya sudah tahu di daftar saldo penyesuaian. Setelah itu yang namanya akun nominal tadi masuk ke laba rugi. Ayo, ingat nggak akun nominal tadi akun apa aja? Saya ulang-ulang terus loh ya, ini nggak boleh lupa. Akun nominal tadi akun apa aja? Ayo, yang tadi sudah ikut jawab silakan dijawab. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Oke, yang lain ada yang mau jawab?